Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Paman dalam pembahasan kompetensi induksi elektro. Jadi keempat, dalam yang sudah kita berikan, harapan kami kalian nanti bisa mengerjakan. Aku sudah mengerjakan, kita tinggal mencocokkan. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Nomor 1, menurut para detail induksi pada kumparan adalah soal pemahaman saja, data sangat mudah, data jawabannya A, salah ini, sebagai dengan pelajaran bukan berbentuk maju, tetapi kemudian soal kalau panjangnya L digerakkan dalam medan magnet dengan kecepatan V. Sehingga timbul induksi magnet E. Bila kuat medan magnet dan kecepatan dijadikan 2 kali, maka induksi menjadi berapa? Kalau kita ingat E sama dengan D, maka besarnya E seperti ingat D-nya tadi dijadikan 2 kali, kecepatannya 2 kali, 2 kali 2, maka 4 kali, maka jawabannya adalah selanjutnya E sama dengan D tadi berikutnya soal nomor magnet pada sebuah kumparan dengan 1000 lilitan, berarti N-nya nanti 1000. Lilitannya meningkat dari 0,03 menjadi 0,0. Jadi nanti dikurangkan dalam waktu 0,2 lagi, sehingga nilai dPi menjadikan E. Sekarang jika kumparan yang sama dijadikan flux magnet dari 0,02 menjadi 0,04 dalam waktu ini, sehingga dapat perbandingan, maka hasilnya adalah yaitu jawabannya adalah 1:4. Kita 1:4. 2 dibagi 1. 0,01 dari mana? Ini tadi 0,04 dikurang 0,03. Kemudian yang ini 0,02 dikurang 0,04. Waktunya setelah sehingga jawabannya selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Aktor berikut yang mempengaruhi L barang dilanjutkan laju perubahan flux magnet, laju perubahan luas penumpang, bisa juga laju perubahan induksi magnet. Di sini berarti 1, 2, 3, 4 dimungkinkan dengan rumusan ini, maka nilainya. Sekarang soal nomor 5. Sebuah kumparan mengurus medan magnet mungkin secara tegak lurus sehingga terjadi
satu barang tertentu dengan barang yang lain yang menginginkan dua kali n semua pacu berbentuk mana kita yang n dua kali itu ya itu maka kalau E1 banding E2 maka 1 banding yaitu selanjutnya nomor 6 sebuah kumparan terdiri dari 50 lirikan dari N berada dalam bentuk magnet yang berubah terhadap waktu yang dinyatakan dengan load 5T kuadrat plus T plus 1 di mana load adalah vektor T dengan besarnya degenerasi yang terjadi pada ujung pengumparan saat T-nya 2 detik adalah total ingat umur T sama N turunan dari 5T kuadrat adalah 10 tambah turunan dari 10T adalah 10 turunan dari plus 1 adalah 0 jika kalau turunnya itu dimasukkan yang kuning yang nomor 2 itu N kali 10T plus 10 kalau T-nya dimasukkan dan nilai lilitan 50 dimasukkan juga berarti ini 50 kali 10 kali T-nya diganti 2 tambah 10 ingat 10-nya dari maka jawabannya adalah E sama dengan 50 kali dalam kurung 15 kali 2 dari 1005 kan soal nomor 6 silakan catat sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan jumlah lilitan N dan luas penampang ingat luas penampang itu A dalam 10 cm persegi berada dalam medan magnet B sama dengan T kuadrat plus 2T plus 2 Tesla. Pikir induksi yang dihasilkan dalam waktu T sama dengan 2 sekon ingat berarti di sini nanti ada turunan E sama dengan N ditur per dt ingat N sama dengan AB atau peturunan itu tadi kali A tetapi atau turunan tadi dilihat dan balikan ke depan ingat tadi 2T plus 2 terus T-nya diganti 2 2T 2 kali 2 4 4 tambah 2 6 tadi DB ya angka 6 itu asalnya dari tadi sedangkan 10 kali 10 pangkat 4 adalah A-nya satuan senti jadikan maka hasil perkaliannya adalah maka hasil akhir adalah jawabannya dari situ dulu anak-anak barangkali bisa dipahami anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan. Kembalikan ya N yang memiliki hambatan 100 ohm. Hambatan berarti R. Bentuk magnet yang berubah terhadap waktu. Sesuai dengan persamaan load sama dengan turunan lagi dalam apa
namanya kuat arus. Maka kita mencari nilai E dulu. Bagaimana mencari E? Ingat, T kuadrat turunnya 2T. 4T turunnya 4. Sehingga 2T ditambah T-nya diganti 2. 2T. 2 kali 2. 4 ditambah 4. 8. Tapi nanti akan ada faktor angka. Lihat di sini. N 100 liter. T sama dengan I kali R. E sendiri ini. I-nya ditanya, R-nya dimasukkan. Maka kalau ini bisa berat itu berarti tinggal angka. Maka I sama dengan 4. Silakan dicatat. Kita lanjutkan. Kalau kesulitan, nanti panjangkan di saya lanjutkan. Nomor 9. Sebuah kumparan dengan luas penambang 100 cm persegi berkandatan 4 ohm dan jumlah lilitan 400 berada dalam medan yang arahnya sejajar dengan suku kumparan. Besar induksi magnet berubah menurut persamaan B sama dengan 10 pangkat min 4 sin 2000 T dalam satuan S. Arus yang mengalir bersama B, ingat B-nya ditentukan. Ini ada dua fungsi kalau dalam matematika UV, dV kemarin, hingga turunnya ada. Dalam fisika tanpa membahas turunan dan integral, tapi pemanfaatnya dimanfaatkan langsung. Kalian harus paham. Oke, sama dengan di N itu per T atau N kali dV per dt kali setengah. Nah, sekarang ini turunan N-nya jadi 400. Nah, turunannya tadi ya 10 kali 4 kali 2000. Turunan sin ya cos 200 T kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu ada dari A. Untuk maksimum, ingat nilai maksimum cos 2000 T ini dianggap 1. Nilai puncak, nilai maksimum. Karena nilai sin atau cos paling tinggi adalah 1. Paling rendah adalah min 1. Tengah-tengahnya adalah 0. Tapi kita ambil yang maksimum. Sehingga di sini tinggal 400 kali 2000 kali 10 kali 4 kali 10 kali 2. Ini dengan ini, pangkat-pangkat ini, pangkat min 6. Ya. Kalau min 6, nolnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 6 kurang 5, 1. Nah, sekarang angka yang dikalikan hanya angka ini. 4 kali 2, 8. Kali 10 pangkat min 1, karena kurang 1 tadi. Berarti E-nya 0, karena 8 kali 0,1 atau 10 kali min 1. Sekarang terakhir mencari I. I sama dengan E per R. E-nya 0,8, R-nya tadi dalam soal 4, maka jawabannya adalah 0,8 bagi 4. Jawabannya adalah 0,8. Ingat, tugasnya hari ini adalah kalian memfoto catatan jawaban ini. Tidak mengerjakan, tetapi di dalam buku ini tulis jawaban ini kamu tempel atau kamu tulis di sebelah soal atau pilihan option itu sehingga setiap soal ada. Oke, saya lanjut. Soal nomor 10.
Kawat PQ panjangnya 50 cm, digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB. Memotong medan magnet serba sama 0,02 T sebesar sini P pindahkan, gerakkan ke kanan. Kawat PQ panjangnya, kita menentukan arah nanti dengan gajah tangan kanan. Ingat, ini pergerakannya, ini B-nya, ini adalah. Nah, kalau di sini arusnya diganti. Ini arus, ini medan magnet, ini adalah gerak. Sehingga jawabannya ini adalah B sama dengan BLP dikali 0,2 itu apa nih tadi? B. Ini B-nya 0,2, L-nya 0,5 kali B-nya 2. I-nya 0,02, mana tadi? 14 P, P, ini hambatan R, sorry yang depan tadi R. Demikian P sama dengan I kali R sama dengan B kali R kali P. Sehingga I-nya ketemu satu. Arahnya dari P ke Q. P ke Q. Nah, B-nya itu berupa titik, berarti mengarah ke pembaca, B, arahnya ke kanan, nah, karena pembacanya itu nah, ini satu ini menuju ke apa? Ke pembaca kalau saya bacakan pembacanya kan, maka dari P ke Q dari atas ke pembaca. Nanti kalau pertemuan kita bahas mencari, karena minggu depan adalah waktunya pertemuan. Yakin mencari arah-arah itu tadi. Kalau tanpa tatap muka kita nggak bisa. Selanjutnya nomor 11, hampir sama dengan tadi. Kawat PQ panjangnya 50 cm atau setengah meter. Digerakkan sepanjang lengkungan CD. Jadi, kalau tadi arah medan magnet itu mendekat ke apa? Ke papannya, salah. Sekarang menjauh. Memotong tegak lurus medan magnet sebesarnya 2 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,02. Ideal induksi pada PQ pada model yang benar adalah berapa V-nya. Dan arahnya dari P ke Q atau Q ke P yang ditentukan dengan positif. Caranya sama seperti tadi. Ya. P sama dengan BL. P-nya 0,2, L-nya setengah. Jawabannya adalah 0,2. Potensial arahnya dari titik P. Peragaannya tadi tentunya arahnya menuju menjauh kita. Ya, tadi ini kalau kita perhatikan menuju ke apa ya? Dari P-nya positif, harus tentunya bawah ini. Nah, ini. Nah, ini memang jauh ke kiri. Saya menjelaskan monitor dari kanan ke kiri dan kembali. Nanti arah-arah kita bahas, kita nggak bisa menjelaskan melalui sekarang nomor 12 yang bersama dengan
materi yang ketiga mestinya kumparan kawat B memiliki kumparan N-nya masing-masing P10 ya diletakkan sebesar 19 mikron. Kumparan P berjari-jari berarti jari-jarinya P 5 cm, sedangkan Q yang luar adalah 20 cm. Di situ kuat arus yang meleleh pada kumparan Q adalah 20 ampere. Yang penting, resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran adalah 0. Berarti BP yang kecil ini sama dengan BI. Medan magnet P sama dengan medan magnet karena arus, maka ditulis BP sama dengan BI. Ingat, meter 0 I N per 2 A kalau lingkaran. Tapi kalau lurus 0 I per 2 pi A karena lingkaran per 2. Oke, 0 dicoret, 2 dengan 2 coret, sehingga tinggal IPNP dibagi AP sama dengan IQNP dibagi A. Ya, kalau kita akan masukkan ini, ingat, ini bagi ini 2, ini coret 30 dibagi 2. Berarti 32 itu jawabannya adalah anak-anak ya. Saya lanjutkan soal nomor 13. Kita ke halaman untuk kalau kamu fokus untuk mencatat jawabannya soal. Karena soal nomor 13 sebuah generator mempunyai kumparan dengan jumlah lilitan N, banyaknya lilitan N, luas penantangnya A, kumparan dalam medan magnet B, kemudian diputar dengan kecepatan sudut omega. Jika timbul GGL induksi 50 volt. Sekarang ini yang dimanipulasi atau yang diubah. Jika medan magnet berubah menjadi setengah, B ini menjadi setengah, kecepatan sudut berubah menjadi 4. Maka GGL-nya kalau yang pertama ini setelah dirubah B-nya dari setengah kali omeganya 4 omega berarti setengah kali 4 2. 2 kalinya 50 berarti 100. Maka jawabannya adalah, silakan dicatat ringkas dong soal nomor 13. Kita lanjutkan pemahaman. Ya. Perhatian pernyataan berikut. Pernyataan yang benar terkait efisiensi trafo yang kurang dari 100. Jadi trafo itu dipakai, ada energi yang hilang. Hilangnya karena apa? Jelasnya ini. Karena berubah menjadi panas. Nah, trafo itu kalau dipakai panas. Berarti ada energi yang hilang. Berubah menjadi panas. Adanya arus pusar atau arus eddy, adanya kebocoran flux magnet. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan mesin tidak dapat mengubah seluruh energi atau ada yang dinamakan efisiensi. Sehingga kalau dihubungkan dengan pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, kebocoran flux magnet, ya benar. Pernyataan 3, perbedaan tegangan tidak. Perbedaan jumlah lilitan. Kalau jumlah lilitan hanya menurunkan tegangan, memang tujuannya dari trafo. Sehingga yang benar hanya 1, 2. Maka jawabannya adalah A. Sekarang nomor 15. Flux magnet. Pada sebuah kumparan 100 lilitan, berarti N, berubah dari 0,02 menjadi selama, atau ingat, berubah dari 0,2 menjadi berapa? Tidak ada waktunya ada. Tapi soal ini berarti tidak lengkap. Maka tidak bisa dikerjakan untuk soal ini. Kita lanjut saja.
Gambar di samping menunjukkan rangkaian alat-alat yang digunakan untuk percobaan GGL. Berarti ada kumparan yang ini, ada magnet yang dimasukkan, keluarkan, terus kemudian ini ada galvanometer. Kita bisa mencoba alat ini sebenarnya. Kalau kita tatap muka, kita mempunyai alat yang digunakan untuk itu. Di antara faktor-faktor berikut yang berpengaruh atau mempengaruhi besarnya GGL. Jumlah liritan, ya, tentunya ini. Kekuatan fluk magnet, ya, magnetnya semakin kuat, semakin fluk ini. Kecepatan relatif, ya. Diameter kawat kumparan, tidak. Kuat arus, nah, kuat arus yang dihasilkan tidak. Sehingga hanya 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 berarti jawabannya ya, do. Selanjutnya nomor 17. Nah, bersama dengan tadi, agar arah induksi kehambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan. Nah, ini pilihannya hanya maju atau mundur, ke kiri atau mendekat atau jauh. Berarti A atau B. Karena gambar penjelasan ini juga bahas, tolong nomor 17 dilingkar juga. Nanti akan saya jelaskan kalau kita pada tatap muka. Insya Allah kita masih ada kesempatan 1 kali tatap muka untuk menjelaskan yang tidak mungkin dijelaskan dalam video seperti ini. Oke, saya lanjutkan setelah 17, 18. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan cara untuk memperbesar GGL generator. Ya, seperti tadi. Yaitu jawabannya do. Memperbesar periode. Salah. Kalau periodenya besar, maka waktunya semakin kecil. Jadi nanti kita bahas lah. Kelihatannya nomor 1 hampir benar. Kita lihat. Membesar induksi magnet benar. Menambah jumlatan titan proton benar. Mengurangi jumlah salah. Berarti 1, 2, 3. Namun di sini 1, 2, 3 kan nggak ada. Memperbesar periode itu frekuensi dibagi, oh salah ya. Berarti hanya do. Nomor 17. Selanjut nomor 19. Sebuah kumparan mempunyai induksi 0,5 Henry. Berarti itu L. Besar GGL induksi diri yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika perubahan arus listrik adalah 0,1 menjadi 0,4. Nah, berarti rumusnya ini. L di I per T waktunya 0,5, 0,6 dibagi 0,1. Sehingga jawabannya adalah 3 volt. Kalau 3 volt berarti sama anak-anak. Kira tidak susah untuk mengerjakan. Kita lanjutkan ya. Pak Haji ganggu biji rekaman ini. Sekarang nomor 20. Sorry. Sebuah kumparan dengan hambatan 5 ohm dan induktansi L-nya 50 Henry dialiri arus I dalam bersamaan 20 sin 100 T dalam waktu dalam satuan S. Pertanyaannya kuat arus. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan tadi bahwa E sama dengan L di I per dt, maka E-nya ketemu 100 volt. Untuk mencari arus, berarti E per R. Ingat, di I per dt ini, kalau sini kan 20 sin 100 T. Turunannya adalah 20 kali 100. Nah, bapaknya dari sini. Turunan sin adalah cos. Maksimum berarti nilai cosnya ini adalah 1. Sekarang 20. Oke, 21. Jawabannya 20 ya. Sekarang selanjutnya nomor 21. Suatu kumparan besar induktansinya 0,2
L berarti dialiri arus listrik 5 ampere berarti I, maka energi yang tersimpan dalam kumparan W sama dengan setengah LI kuadrat setengah kali 0,2 kali 5 kuadrat jawabannya 25 karat. Singkat ya. Sekarang 22. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan N. Fluk magnet yang memotong kumparan berkurang dari 9 kali 10 pangkat 5 menjadi 4 kali 10 pangkat 5. Berarti 9 kurangi 4 nanti. Dalam waktu dibagi 0,015. Besar gigel induksi antara kedua ujung kumparan adalah, maka di sini nanti 600 N-nya, debuknya 9 dikurangi 4 kali 10 pangkat 5, dibagi waktunya 0,02, jawabannya 24. Oke, paham anak-anak? Catat. Oke. Salah. Ini ada tambahan. Sebuah solenoida panjangnya 6,28 cm untuk mengubahkan Pi misalnya. Dan luas penambangnya 5 cm persegi. Ingat, satuan senti. Terdiri dari 300 lilitan, berarti N. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, berarti I. Maka energinya yang terima dalam tenaga seperti tadi, ada ini. Sampai dengan 0 N kuadrat A per I, L-nya ketemu. Ini materi sebelumnya ya. Energi yang terima setengah LI kuadrat. Nah, bisa anak-anak. Ini tadi, ini lanjut. Kata dulu. Silahkan post nanti. Nomor 24, tinggal sedikit. Sebuah trafo step down memiliki tegangan primer PP 22, tegangan sekunder PS 11. Pada kumparan primer mengalir IP 3. Dan trafo memiliki efisiensi. Nah, tanya itu 60%. Maka daya hilang akibat panas atau penyebab lain, ingat, rumusnya awalnya ini. SIS per VPIP kali 100%. Nah, ini salah. Ini tidak perlu. Nah, dengan rumus itu, maka PP sama PP kali itu. Ini daya primer. 220 kali 3. Ini daya primer masukan. Tadi yang hilang adalah atau efisiensinya 60%. Yang hilang berarti 40%. 60 berarti 100 kurang 60, 40%. Berarti yang hilang 40% dari 660. Kalau kita kalikan langsung. Sehingga jawabannya 26. Dengan penjelasan itu, jawabannya A. Sehingga PP 660 dari atas itu, PS-nya ketemu 364. Kalau kalikan 60%-nya, yang hilang 40%, berarti 64. Penjelasannya. Salah lanjutkan. Nomor 24. Kumparan sekunder dihubungkan dengan sebuah lampu bola. Sedangkan kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan. Lampu bola tersebut akan menyala. Nah, kalau ini lihat saja. Jumlah lilitan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. PS, NS, NS, PS, IP, IS. Lebih terang apabila jumlah lilitan primer diperbesar. Lebih terang apabila jumlah lilitan primer diperbesar. Kalau ini besar, ingat umumnya NSIS sama dengan NPIP. Artinya arusnya tambah besar. Tegangannya tambah kecil.
kita jawabannya adalah Pak. Nanti sendiri ketemu berikutnya tahun ini. Untuk tahapan ini kita bahas sampai pada soal nomor 20. Berarti soal nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 31 kita bahas besok kalau kita ada pertemuan. Demikian anak-anak, ingat tugasnya saya ingatkan. Jawaban nomor 1 sampai nomor 24 tadi kan kalian tulis di buku LKS kalian atau kertas kalian. Foto, upload pada link yang disertakan pada. Saya ulangi lagi, kalian hanya saya ingin menunjukkan kalian mencatat seluruh jawaban yang kita bahas ini, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 24, kira-kira 4 halaman. Kalian foto, pertama berarti buka buku satu bundul kalian, nomor 1, nomor 2 ditulis jawabannya dalam buku itu, atau jawabannya itu khusus jawaban nomor 1 sampai 24 dikerjakan dalam kertas. Selesai difoto, baru nanti diupload pada link yang disertakan pada. Terima kasih. Sampai waktu 1 minggu. Berarti nanti sebelum masuk kalian harus sudah. Nanti saya share siapa yang membutuhkan atau tidak. Sampai ketemu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu tatap muka. Kesulitan-kesulitan arah tadi kita bahas. Kekurangan belum bisa tadi kita bahas dalam pertemuan. Dengan anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu. Sehingga kita nanti bisa lebih. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.